Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita dapat semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 6, Tema 1, Subtema 3, Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 1, ayo mengamati pada halaman 111. Perhatikan dua gambar berikut dan jawablah pertanyaan di bawahnya. 1. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Yaitu, keberadaan hutan semakin terancam kelestariannya. 2. Bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Hewan-hewan tersebut tentu akan kehilangan habitat aslinya. 3. Di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Hewan-hewan tersebut akan masuk ke pemukiman warga. 4. Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Akan sering terjadi bencana alam dan polusi udara di mana-mana. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Pulau Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang utan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Hewan-hewan langka dan terancam perlu dilestarikan karena penting untuk keseimbangan ekosistem. Manfaat hewan bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia yaitu hewan merupakan sumber makanan bagi manusia. Punahnya hewan juga akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Manfaat kelestarian hewan bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia yaitu untuk menjaga keseimbangan ekosistem di bumi. Ayo menulis pada halaman 114. Carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Lakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan. Tulisanmu harus mencantumkan hal-hal berikut. 1. Ciri-ciri khusus dan habitat asli. 2. Manfaat hewan. 3.
jumlah populasinya saat ini. 4. Penyebab kelangkaan. 5. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya. Dan 6. Langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Kelestarian hewan maupun tumbuhan khas di Indonesia mutlak harus dijaga agar hewan dan tumbuhan khas Indonesia tidak mengalami kepunahan. Salah satu hewan khas Indonesia yaitu badak bercula satu yang hidup di hutan Ujung Kulon. Ciri khusus dari badak bercula satu antara lain: 1. Berkulit keras. 2. Panjang sekitar 3 meter. 4. Tinggi sekitar 1,7 meter. 4. Berat sekitar 2.300 kg. 5. Memiliki cula sepanjang 20 cm. Badak bercula satu banyak diburu untuk diambil culanya. Menurut mitos yang berkembang di masyarakat, culak badak dapat digunakan sebagai obat. Badak bercula satu jumlahnya semakin menurun, yaitu sejumlah 20 ekor saja di kawasan Ujung Kulon. Kelangkaan badak bercula satu ini akibat perburuan liar yang dilakukan oleh oknum yang memperdagangkan cula badak di pasar ilegal. Pemerintah telah meresmikan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai suaka marga satwa untuk melindungi ekosistem badak bercula satu ini. Kita sebagai pelajar dapat membuat gerakan melalui sosial media untuk melindungi badak bercula satu, sehingga perburuan liar serta perdagangan ilegal cula badak dapat dihentikan atau setidaknya dikurangi. Ayo berdiskusi pada halaman 115. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan yang baik. Sekarang kamu akan mempraktikkan keterampilan tersebut. Bacalah kembali teks Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Berdiskusilah dengan temanmu untuk membuat kesimpulan dari isi bacaan tersebut. Tulisanmu harus menggunakan kosakata baku. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan, dan masing-masing pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Akan tetapi, dengan bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan berkurangnya hutan sebagai tempat hidup hewan. Akibatnya adalah hewan-hewan tersebut keberadaannya semakin langka. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca informasi di atas, isilah diagram Venn-mu untuk membandingkan 2 negara ASEAN tersebut terkait kehidupan politiknya. Sampaikan hasil pekerjaanmu kepada gurumu. Negara Indonesia dan negara Laos. Kehidupan politik, persamaan, kepala negara presiden. Perbedaan pada negara Indonesia, negara terluas di Asia Tenggara, sekitar 1.904.569 km, memiliki berbagai suku, agama, dan budaya. Negara Laos, nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan, luas wilayah 237.955 km. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.